manusia dan jin. Dia punya hati tapi hatinya tidak berfungsi. Walahum adhanun, dia punya telinga, telinganya tidak dipakai untuk mendengar kebaikan. Walahum ayunun, dia punya mata tapi matanya tidak digunakan untuk melihat kebaikan. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, barang surat Al-An'am. Maaf, bukan Al-An'am. Ulaika kal an'am, orang-orang itu seperti binatang. Walhum adhal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Binatang kawin karomboke, ada lagi binatang lah kau pakai. Saiki wong Indonesia kulis ke Iran curi pesek tekan yang kantor DPR demo menuntut supaya diperbolehkan lanang kawin karo lanang. Wong Indonesia dudung boleh nah usul apa yang aja lanang kawin karo lanang kokek iya cara tapi ini nyata. aduh lato-lato Ini nyata. Dulu saya ikut membahas undang-undang anti porno, aksi pornografi, supaya tampilan porno, aksi porno, foto porno itu tidak boleh dipajang sembarangan, tidak boleh ditayangkan di TV sembarangan, supaya menjaga moralitas anak bangsa ini. Demo, waduh, pada demo, pada orang-orang kami ngangkat tangan, kita tolak undang-undang ini. Mana ulu kata ke gondrong-gondrong. Jawabannya. Ulama menuntun kita ke jalan yang benar. Kita selamat karena ulama. Maka kita harus cinta kepada ulama. Kita cinta kepada ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketua-ketua masjid, mulai masjid dari Garon, Cangkring Tengah, termasuk dari Lokambulu yang saya cintai dan saya banggakan. Cerita dulu lanjut cerita. Ditembak, kulanya lagi di Peru itu Amerika Latin. Jadi kula wani nembak umat, coba wong ditembak membandora. Umah sing ditembak. Padahal pun uangnya masih ditembak mungkin mati wis. Kecuali ilmu bantennya dipakai mungkin. Diperiksa aparatnya proyek ilegal dibawa di Polda. Ternyata pelurunya dari Brimob. Akhirnya dipanggil yang jaga kunci pelurunya di Brimob itu. Diperiksa seharian di Polda Metro. Hari ini diperiksa, esok bunuh diri, mati nembak dewek jakune. Nembak dewek. Akhirnya Polres datang, Pak Polres sama saya. Pak Kiai, mohon maaf, kasus nggak bisa dilanjutkan karena yang megang kunci pelurunya wis mati. Orang bisa ditakoni, wis ditakoni malaikat mungkar nakir. Kayak ceritanya, jadi gue ya wis kan. Ada orang bisa memproses lah, ya kan? Mengkacai sih pecah orang apa tinggal diganti doang, ya kan? terus Bapak Ibu, pertama saya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hari ini 40 hari meninggalnya putra kami Muhammad Zidan Farhatullah. Ini acara kedua yang saya bikin tadi pagi di masjid kami di Ciputat, Masjid Al-Umma. Setelah usai majelis asar pagi, kita bikin juga acara yang sama. Sore ini yang kedua, insya Allah nanti malam di Garor yang ketiga. Semakin banyak yang berdoa, semakin baik. Semakin banyak yang berdoa, semakin baik. Semakin banyak yang mohon ampun, semakin baik.
Sudah pernah kan ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan nanti wong-wong sini kuburan mau gak sini baca-baca kan? Sing dibaca anaknya kabeh kan? Masya Allah. Anak cucu buyut teh, bapak tua, kalimin, kabeh disebut dikirim doanya. Dikirim doanya mau kawis alhamdulillah. Engkau nih sing ning kuburan ane diangkat derajatnya ning pangeran. Derajatnya diangkat. Pada kaget. Si ramai nak bengen sor si kuis manik baik. Karena apa sih ngedoakan. Setiap didoakan diangkat derajatnya. Ditakon sing ngendi alhamdulillah anak putu kita mah inget baik ngedoakan baik tidak melakukan tapi dapat kebaikannya. Waktu menuju hari saya sudah sampaikan di Garon. Waktu menuju hari di sini Kiai Haji Satibi menyinggung sedikit. Ada orang di belakang saya bilang saya ini Wahabi lah apalah. Itu tuduhan-tuduhan yang hanya Allah yang tahu. Orang itu nanti bertanggung jawab. Saya sejak lahir, sejak dalam perut sampai sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu waktu saya aliyah, saya cuma iseng-iseng. Saya takoni dalilnya apa sih? Nakoni dalil doang dianggap orang percaya. Padahal sebenarnya supaya kita melakukan itu mantap. Ini jelas. Dulu pada zaman Nabi ada anak yang ibunya meninggal. Tegak ngadep Nabi, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, punya utang puasa. Karena sakit sebelum meninggal durung puasa. Apakah kita anaknya wajib bayar puasa tora? Jadi Kanjeng Nabi, lamun ibu nira duwe utang ning wong sira bayar tora. Jadi anaknya bayar. Utang ning pangeran lebih wajib dibayar ning anaknya, dibayar ning anaknya. Artinya perbuatan amal soleh sing dilakukan wong urip teka ning wong sing wis mati. Dari dulu saya nggak ragu, cuma saya coba tanya dalilnya, ditanya dalilnya pada wong kesinggung tuara nih. Padahal cuma ditakoni dalil doang, jangan lima jangan. Orang percaya lah mulai dalilnya. Padahal ini penting. Orang Islam itu melakukan sesuatu, dalilnya lengkap, dalilnya ada semua. Terus ada yang bilang, ya itu nggak pantas kagak ibu karo anaknya, karena anak ayat laha makasabat wa alaiha maktasabat. Anak maning sini hadis. Waktu haji wada. Anak wong sing niat labbaik Allahumma li Sibroma. Kanjeng Nabi kaget. Siapa si Broma itu? Jadi Kanjeng Nabi. Jadi sing nyebut si Broma batur. Sira ngaji kakak si Broma? Iya Rasul. Siranya wis haji itu dulu. Jadi Kanjeng Nabi hujja'an nafsika wa hujja'an si Broma. Ente haji dimil. Lamun ente wis haji, mereka ngaji kakek wong. Artinya senajan wong sejen nggak bisa. Jelas dalilnya jelas. Anak hadis, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Lamun wong wis mati putus amale kecuali telu. Hadisnya sahih. Bener hadis ini sahih. Kecuali telu. Karena wis mati ya putus deh, orang bisa melakukan apa-apa mati karena wis mati. Tapi senajan wis mati gak Pak ganjarannya masih ngalir. Apa itu? Sedekah jariah. Lawan masih urip gawe masjid, kita wis mati ganjarannya masih ngalir. Senajan kita wis orang apa-apa kaken gak wis menembang wis mati ganjarannya masih ngalir. Itu maksudnya. Duduk menunjukkan wong sing urip ngadiakeun pahala orang teka. Samsung bae buatan Korea atau Apple buatan Amerika ngirim SMS teka.
sing Indonesia tekan Amerika. Apa mami urusan pangeran? Pira sang sumur lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nggih tangge. Jelas ya? Jelas ya? Aja pada ngomong kening buri, orang-orang urusan ngomong kening buri sudah pada. Dari bulan seneng aja dong akan mau digajaran. Aduh akan mau digajar. Sing mana? Waktu tua, ibu tua wafat. 40 hari, 100 hari. Anak dewek wafat. Ini bukti nyata. Karena saya punya keyakinan itu amal yang dilakukan oleh yang hidup dihadiahkan. Asal tadi dibaca oleh Kiai Samun, Allahumma ausil, atau mulai lebih bagus Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila ruhi, sebutin namanya. Insyaallah Allah lebih kuasa daripada iPhone, Allah lebih kuasa daripada Samsung, Allah lebih kuasa daripada teknologi. Samsung nggak bisa tegasin Korea tekan Jakarta, bilang pengeran orang bisa. Nggih tangge. Maka ibu bapak yang punya orang tua masih hidup atau yang sudah meninggal, tiap hari harus mendoakan orang tua. Apa maning sing wis mati, kirim Fatihah, kirim guru. Bu, bapak, aja ngarep anak kita bakal ingat nih kita ngedoakan. Lamun kita orang pernah ngedoakan orang tua. Percaya, karena kenyang Nabi bersabda, birru aba'akum, berbuat baiklah sama orang tua kalian. Tabarrukum abna'ukum, anakmu akan berbuat baik nantinya. Jadi itu jawab, dari kiai itu pikir jawab itu. Tabarrukum abna'ukum. Syaratnya apa? Kita berbuat baik sama orang tua, anak kita akan ingat terus sama kita. Insya Allah. Aja koma digain warisan sawah. Orang digain warisan sawah kan tetap bakalan ingat. Apa maning lamun digain warisan sawah. Lamun kita nih hormat ning wong tua. Insya Allah. Bapak Ibu, Ananda Muhammad Zidan sekarang hari ke-40. Makin lama makin tambah, makin jauh dari hari meninggalnya. Tapi kita KBG sing masih urip makin hari makin parah ning ajaran. Bener toh? Sing dua, sing enom mati iku laka syarat tua. Wong enom buktine Muhammad Zidan 17 tahun meninggal. Alhamdulillah bapaknya ibunya masih urip. Kakang-kakangnya masih urip. 17 tahun wis meninggal. Bahkan anak wong sing bek bocah bek lahir rong dina wis innalil lahi wa inna ilaihi rajiun. Mati itu orang pakai syarat gering dimin. Ngaya wong sing lagi sholat orang gering maning lagi ceramah, mudah-mudahan kula tuntas di ngomongnya gitu. Ya, orang lagi ceramah innalillah, lagi khotbah innalillah, lagi kori anak wong sing lagi ngaji suaranya enak. Di ujung korinya meninggal. Masya Allah. Tidak pakai syarat sakit, tidak pakai syarat tua. Dan orang sakit nggak mesti mati. Buktinya wong sing sakit tahunan mati. Anak putihnya pada bosen ngurusi wis. Orang mati. Bener orang. Anaknya harus mulai ngomong. Kayaknya sawah baginya rata kok kita doang sing kegelan ngurusi. Harus mulai ngomong anaknya ngomong. Orang mati. Karena durung aja le, nggih tangge. Rabine minta pegatan. Anaknya orang bisa diatur. Kreditan utang ditagih terus. Putus asa pengen mati. Nenggak baikon. Mbeke kerojotan keluarga mancing di kamar. Tapi kerojotan muru-muru. Akhirnya digawan yang dokter. Mati orang bengek 6 bulan. Bener toh? Bener toh? Kenapa? Karena durung ajar. Wes kita mau pengen mati di sekalian. Orang pengen urut maning sekalian pengen hancur. Tiduran di rel kereta. Tiduran di rel
rel kereta supaya kereta ngegeleng langsung mati hancur. Tidur rel kereta. Pas kereta lewat, tukang jaga kereta kan bilang, "Ih, ada satu turun nih Kang." Tukang ngomong sing jaga kereta. Akhirnya ditarik. Kereta lewat, mati orang sikilnya buntung. Karena dulu ajar. Durung apa? Durung ajar. Ana wong sugih. Ginjalnya siji rusak, harus dicangkok ning Cina. Cina banyak wong sing ngedol ginjal. Lu nggak ning Cina, diganti ginjalnya tuku. Seluruh operasi biayanya 1 bulan ning Cina. Total biaya 2 miliar. Lamun sawah itu 4 hektar. Lamun sawah 4 hektar. Mga JPI 4 hektar ya JPI 4 hektar orang mau lihat. Balik sing Cina seminggu innalillahi wa inna ilaihi. Jadi anaknya Pak orang maju mesin pengen orang ngetek-ngetek akan duit. Wis diganti ginjalnya dioperasi dokter ahli diganti ginjalnya meninggal juga. Kenapa? Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Teka ajalnya selesai. Teka ajalnya. Makanya kita sing urip iki kabeh makin hari makin parah ning mati. Lah kasing jagoan. Senajan gue pengawal pas pampres ke mati, mau tetap mati. Pengawal menteri mati, anggota DPR mati. Apa maning sukang cuma ning sawah doang. Anggota DPR gak mati, menteri gak mati. Senajan gak mau pacul, gak malaikat Azrail orang bisa dipacul. Tetap nggih. Makanya harus siap-siap. Bapak Ibu, tidak ada sumber kebahagiaan kecuali iman dan ibadah. Jabatan orang jamin. Makanya saya jadi DPR 4 periode nggak pernah bangga jadi DPR. Saya tetap wong cangkring. Saya tuku tanah supaya dikuburin di cangkring juga. Makanya tuku tanah supaya kena kuburan umum dan separuh keluarga. Makanya masjid ini orang balik harus kita renovasi. Karena baliknya pasti di cangkring. Jabatan selesai. Lamun orang bisa digunakan dengan baik, berat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Dan tidak ada jaminan dari Allah. Jabatan itu menjamin kebahagiaan, kesugihan itu menjamin kebahagiaan. Yang menjamin kebahagiaan itu ibadah dan dekat kita dengan Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Zikir. Makanya aneh, lamun seorang menteri ada wong zikir disindir-sindir. Harusnya zikir itu setiap saat. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi dzikran katsira. Zikir harus banyak kita ini. Harus banyak lisan ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Harus banyak kita berzikir. Itulah sumber kebahagiaan. Sawah bakal entek. Senajan orang entek orang bisa digawa mati. Paling keluarganya pada ribut rebutan sawah. Lamun orang cukup. Lamun anak yang sawah yang petak mah mending enak ke babine. Sing repot iku anaknya pitu, sawah cuma 3 petak. Ribut kadang-kadang. Nggih jange. Lah kasih digawa. Saya sering bilang, mau dibaca dipimpin oleh Kiai Sampun. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Sing sapa dawa umure dari Allah bakal dibalikakan maning fisik eko. Waktu lahir kita orang 2 untu. Ansing lahir ea untune gede. Lah, lamun ea lahir untune langsung lengkap. Bidan pada Melayu kudingan. Iki bocah kalian iki. Iya tora. Habis itu tumbuh gigi. 6 bulan tumbuh gigi. Benar tora. 7 tahun gigi susu arane rontok. Gigi susu rontok. Tumbuh gigi asli. 7 tahun arane kupak. Arane enggak 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun.
gigi aslinya copot mani. Waktu 7 tahun gigi susu copot, cukul gigi asli. Begitu 70 tahun copot gigi asli, ditunggu orang cukul mani. Jadi Bang Haji Roma Irama pasang gigi palsu. Ajak komo sing Jakarta, Singapura pasang gigi palsu. Coba lebaran mangan dodol. Untungnya meluning dodol kan masih tetap ning cangkeme. Blok. Ning dodol apa ning cangkeme? Bener tuh. Waktu masih nom, kayak modern gini nom. Ajak kamu mangan kue lapis, mangan sop kak wedus, sop kambing. Ajak kamu dagingnya, bebalung ngomong entek. Waktu masih nom kan? Karena untungnya masih lengkap. Begitu 80 tahun, ajak kamu berbalung nom, digigit kue lapis, digigit sebelah kanan lari ke kiri. Gigit sebelah kiri lari ke tengah, digigit di tengah orang hancur malah hilang si ngacai. Iya orang gigit orang singgung sombong aku lagi dulu nyindir lamun kita pada tua kami bakal ngalami. Bener orang masih urip hartanya orang bisa dinikmati, masih urip aja ngomong wis mati, masih urip. Yang kumpulnya usaha lebaran putulnya gawa kue projot agar kelapa gawa ibu gedeng-gedeng bener toh diantari kue projot ning putulnya apa ini agar kelapa bebek manik bebek di pun karena untungnya usaha untungnya dikon di bebek manik wis gawen di kengelan dikon dihancurkan manik karena untungnya wis kok masih urip wis ora bisa dinikmati apa maning lamun wis mati. Makanya lamun kita masih urip kudu rajin ibadah, kudu rajin sedekah. Jabatan orang bermanfaat, harta orang bermanfaat kecuali yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini Ustaz Juhadi masjid ini penuh terus nih, mudah-mudahan kalau udah paham mah ya aja sampai hari takoni mah paham lagi ngeraktor azan zohor ora sholat panen pengen bagus wis percaya menuhankan pupuk pokoknya tenang anak obat anak pupuk emang sing duwe rezeki pupuk karo obat wis dipupuk oleh utang wis diobat oleh utang arep penang arep panen warang teka ente kabeh arep apa sih pada iya betul nangis ente kabeh karena yang ngasih rezeki itu Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yang ngasih rezeki jangan takut kesasar malaikat pembawa rezeki ini kita jangankan manusia daun jatuh Allah tahu Allah tidak akan nyasar kasih rezeki seperti Allah tidak akan nyasar ngutus malaikat Azrail jadi Allah wah cabutkan enggak ya wong seberang tangkring seberang ada apa seberang kena makali ayo pada masih tahlilan nyasar orang malaikat Azrail orang nyasar malaikat Azrail orang nyasar malaikat pembawa rahmat tidak akan nyasar walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Udah kuncinya iman dan takwa. Kalau kita mau dapat keberkahan dari Allah, bukan jabatan, bukan harta, tapi dengan iman, takwa dan ibadah, Allah kasih berkah. Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki. Bi ghairi hisab. Ente jangan dianggap kalau dikasih rezeki orang jadi kaya itu nanti rezeki Allah habis kekayaannya, enggak. Nabi Muhammad SAW pernah wudhu ning laut jadi Rasulullah senajan sirah pada wudhu ning laut tetap gunakan air secukupnya. Makanya orang Islam itu nggak boleh mubazir. Terus sekali waktu maning Nabi Muhammad ning
Sallallahu alaihi wasallam ning laut bareng sahabat, tangannya diceburakan ning laut. Terus diangkat, netes. Jare kanjeng Nabi, "Guru tora sirah apa maksudnya?" Jare sahabat, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jare kanjeng Nabi, lamun seluruh makhluk ning dunia iki digaen kecukupan ning Allah, digaen rezeki kabeh, rezeki Allah tidak lebih dari setetes dari jari saya ini semuanya dibanding dengan lautan. Subhanallah. Jadi lamun pengen dua sawah 5 hektar, 10 hektar mah lah apa? Ya, sawah mana? 20 hektar lah berapa? 30 hektar lah apa? Ya, apa manis sing orang duwe sawah? Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan selalu ibadah, jaga iman, didik anak kita. Jangan lupa didik anak kita. Didik anak kita, tantangan iman ke depan jauh lebih berat daripada sekarang. Jauh lebih berat daripada sekarang. Maka kita harus didik anak-anak kita lewat ulama, lewat kiai, lewat para ustadz, supaya generasi kita menjadi generasi yang kapanpun dimanapun dia mengatakan wa qala innani minal muslimin, saya adalah orang Islam, saya adalah muslim. Boleh bergaul dan kerja di mana saja, tapi hatinya tetap dia sebagai orang yang beriman dan orang yang beragama Islam. Tidak luntur dengan jabatan, tidak luntur dengan lingkungan, tidak luntur dengan kekayaan, tidak luntur dengan perusahaan. Dimanapun dia mengatakan wa qala innani minal muslimin. Itulah yang membawa anak kita bahagia di akhirat nanti, insya Allah. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini untuk mendoakan anda kami dan guru-guru kami, orang-orang tua kami, buyut kami. Mudah-mudahan doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk santunan yatim, karena di tempat depan ini sempit, Umi, Teh Iba, saya kira yatimnya di depan saja, diserahkan di depan saja. Semuanya kalau di sini buruan masuknya juga sempit, diserahkan oleh Umi, oleh Teh Iba, oleh Kang Obi, oleh Kang Aman di depan ya. Silakan anak yatimnya disuruh ke depan. Yang berapa orang itu? Kalau udah selesai kasih tahu. Dan kalau bisa jangan lama-lama, takut maghriban. Bapak Ibu sekali lagi, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan nantinya. Apa yang disuguhkan itu tidak ada apa-apanya dibanding pengorbanan bapak-bapak, ibu-ibu. Disinilah ukhuwah, disinilah persaudaraan, disinilah tanggung jawab sosial kita. Kita kumpul, kita berdoa untuk sesama keluarga dan saudara-saudara kita. Kalau kita ada orang meninggal, kita dimanapun, mau di Putat, mau di Galian, mau di tukang bulu, kita datang menyolatkan. Kalau kita meninggal, Allah akan gerakkan orang-orang itu menyolatkan kita. Kalau kita nggak peduli sama orang meninggal dunia, nanti kita juga tidak akan dipedulikan oleh orang lain. Ini hati-hati. Kalau pengen disolatakan wong akeh, kudu rajin nyolatakan wong meninggal dunia. Lamun pengen ditahlili wong akeh, kudu rajin hadir ning tahlil wong meninggal dunia. Supaya sing ngadoakaken akeh kata, supaya sing nyolataken kata. Telung wong mengatakan mayit itu ahli khair, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Makanya kalau kita habis nyolatin jenazah itu dibilang sama kiai kita, apakah kalian menyaksikan, menjadi saksi jenazah ini min ahlil khair? Semua jawab khair, khair. Itu sebabnya kalau kita beramal baik itu juga boleh dilihat orang. Yang penting tidak boleh ria. Ria itu kan di hati. Kenapa? Supaya orang tahu kita juga orang baik, supaya dia menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah orang baik. Yang penting berbuat baik harus ikhlas. Gue selesai? Ya saya kira biar aja urusan yatim-yatim di luar. Di sini kita minta keikhlasan Kiai Haji Syatibi untuk memberikan tausiahnya. Waktu dan tempatnya, fal yatafadhal mashkura.